Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review apa yang terjadi di skuad Roma, penampilannya musim lalu, khususnya di gelandang. Kembali, beberapa nama sayap akan di skip, baik itu back wing maupun sayap murni, dan akan dibikin video tersendiri. Untuk mengurah dan sebagai info yang terakhir sebelum ini review adalah karena satu dan lain hal episode komik 22 kembalinya pendekar Raja Wali harus di skip karena PDF-nya yang ada tidak mencukupi ruang halaman, cuma seperempatnya doang. Kalau kita kita kembali lagi ke pertandingan skuad AS Roma. Gelandang itu ada yang tetap itu Pellegrini, Bryan Cristante, Buffet. Hanya dan Spreville dan lain sebagainya itu sempalan, yang aktif itu 3. Ditambah sekarang Paredes, Hosem Howard musim lalu, dan ditambah si Renato Sanchez. Ada 6 dari 3 posisi kalau bermain 3-4 posisi. Nah, kalau bilang info yang paling tidak tergantikan Pellegrini karena dia sebagai kapten. Perubahan musim lalu banyak dicaci, musim sekarang kembali lagi banyak pujian karena kembali lagi mencetak beberapa gol secara tendangan bebas, mampu memberikan umpan, udah kembali lagi. Bryan Cristante kan sedikit menurun tapi cukup bagus, cukup so-so lah, walaupun jelek juga kalau melihat perkembangannya di 3-5 tahun kebelakangan. So-so dia terutama mengutip penampilan dia di Euro, sama aja kayak di Roma. Dia nggak bisa lari, hanya bisa mengantisipasi dari tackle dan kemampuan dia menghadang dengan badan. Renato Sanchez harusnya bisa seperti bisa lebih baik daripada Wijnaldum sama Kamara, tapi pertandingannya nggak ada perubahan, cukup bagus dalam mau bertahan, tapi itu hanya 3-4 pertandingan. Yang paling menarik adalah Leandro Paredes bisa menggantikan Matic, tapi ya gaya pertandingannya yang lebih urakan, lebih tidak memberikan alternatif pada saat Bryan Cristante misalnya udah di kartu, ataupun ada keduanya sama-sama, kedua pemain misalnya ada yang flop antara Buffet dan Renato Sanchez, dia tidak bisa memberikan gairah baru, meskipun secara senior, secara ambil keputusan dia jauh lebih baik dibandingkan Buffet dan Renato Sanchez. Buffet, kita ambil perbandingan, dia cukup bagus pada saat dia dapat backing atau feedback yang cukup bagus. Biasanya dia bagusnya kalau ke duet sama Leandro Paredes, karena Buffet lebih bisa menahan bola, lebih bisa bermain sedikit lebih menyerang dibanding Leandro Paredes. Leandro Paredes bagus juga buat menyerang, tetapi ya memang gayanya memang berbeda. Leandro Paredes lebih bisa menahan bola, lebih ke dalam, lebih bertahan menggunakan gaya provokatif dan menggunakan semangatnya untuk sedikit menyerang. Sedangkan Buffet lebih stylish,
tidak punya kekuatan yang cukup dalam ritme bertahan menyerang, turun bawah, tetapi dia memang bagusnya begitu mengalirkan bola, berikan kepada Pellegrini atau Jose Howard. Nah, Jose Howard yang kita bahas terakhir, dia di satu sisi lebih stylish, gaya dia adalah sebagai gelandang tengah lebih ke sayap, terkadang lebih melebar, tetapi untuk menyeimbangkan bola begitu mendapatkan peluang menyerang, dia bagus. Ada sedikit bagus, tetapi begitu ada serangan balik, ini problematik terhadap semua gelandang Roma yang tidak benar-benar bisa menjadi bukan benteng ya, gerbang yang benar-benar kuat untuk menahan serangan. Biasanya kalau kita lihat Barcelona di zaman 2005-2006 tuh, 2007 sampai 2010, ada tipe-tipe yang misalnya menahan gelandang yang bisa benar-benar memotong pergerakan pemain, menekan pergerakan pemain. Roma sebelum awal musim ya, bukan awal musim ya, pertengahan musim ada dua tipe dalam bertahan. Dia akan membiarkan lawan masuk, habis itu menunggunya mendekati garis pertahanan baru memotongnya. Atau gaya yang kedua yang paling bagus untukku adalah membiarkan Bryan Cristante mengejar lawan. Kalau tipe-tipenya nggak mengandalkan kecepatan, Bryan Cristante ataupun sayap yang lain atau back sayap yang lain mengejar dia. Terus dari samping ada pemain yang benar-benar merebut bola, langsung melakukan serangan balik. Sebenarnya pola dua pemain itu lebih comfort buat menahan serangan dari pihak lawan dan melakukan serangan balik yang benar-benar khasnya Roma dalam 5 tahun terakhir. Tetapi ya begitu, kesalahan problematik dan lebih besar terlihat kesalahan dari gelandang daripada bek adalah itu, mudah sekali gaya pertandingan Roma dipatahkan dari di tengah daripada di sayap. Jadi harusnya di posisi ini harusnya membeli dua gelandang bertahan yang benar-benar yang bisa buang bola, bisa mendelay permainan, ataupun yang bisa mendistribusikan bola. Harusnya ada dua tipe. Kalau bisa tackle yang bagus, dia bisa mengumpan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Dan sampai jumpa.